Salam Bapak Ibu Saudara, berkati Tuhan. Kita bersyukur kita bisa saling menyapa satu sama lainnya. Lewat video kali ini saya ingin membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup benar dalam Kristus. Sekarang ini kita melihat dan kita merasakan di sekeliling kita masing-masing bahwa banyak orang yang hidup setara dengan dunia, bahwa banyak orang yang hidup bersahabat dengan dunia, yang membuat dirinya terpisah, yang membuat dirinya menjadi musuh Allah. Tetapi sesungguhnya kita percaya bahwa Allah tidak pernah berpikir, bahwa Allah tidak pernah membuat rencana untuk mencari musuh. Karena apa? Karena kasih karunia Allah begitu besar bagi kita. Dan tentunya semua orang ingin hidup benar di dalam Kristus. Dan tentunya semua orang ingin hidup layak di dalam Kristus. Tetapi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar di dalam Kristus? Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup layak dalam Kristus? Tapi Saudara, berkati Tuhan, kita dapat mengetahui bagaimana caranya agar kita bisa hidup benar di dalam Kristus dengan cara kita mengikuti langkah-langkah yang ada di dalam Yakobus 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Bagi langkah yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-7 di sini tercatat bahwa karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita hidup benar di dalam Kristus adalah dengan kita tunduk kepada Allah. Di sini kalau kita mau berbicara tentang tunduk, tunduk artinya kita taati, tunduk artinya kita patuh. Berbicara mengenai tunduk di sini, tunduklah artinya tindakan kita sebagai manusia untuk merendahkan diri terhadap sesuatu yang lebih tinggi daripada kita. Saudara berkati Tuhan, di sini Yakobus menuliskan surat ini kepada ke-12 suku perantauan pada saat itu, di mana mereka hidup dalam pertengkaran, di mana mereka hidup dalam perselisihan, di mana mereka hidup dalam perselisihan antara satu dengan yang lain, permusuhan antara satu dengan yang lain. Permasalahan yang terjadi pada saat itu disebabkan firman Tuhan mengatakan bahwa dari hawa nafsu yang tinggi yang muncul di dalam diri mereka masing-masing, sehingga pada akhirnya muncullah perselisihan, muncullah permusuhan antara satu dengan yang lain. Saudara yang berkati Tuhan, di sini firman Tuhan berkata, hai orang-orang yang tidak setia. Berbicara mengenai orang-orang yang tidak setia, artinya orang-orang dunia yang jauh daripada Tuhan, yang sudah tidak mengenal Allah, mereka yang sudah hidup setara dengan dunia, mereka yang sudah hidup bersahabat dengan dunia, orang-orang yang sudah menempatkan dirinya, orang-orang yang sudah menempatkan hidupnya pada dunia, yang ingin serupa dengan dunia, dan yang melakukan semua kehendak apa yang diinginkan oleh dunia. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang yang tidak setia, itu tidak setia kepada Tuhan, tetapi setia dan hidup setara dengan dunia. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, jikalau kita sekarang ini sedang hidup setara dengan dunia, jikalau kita sekarang ini hidup melakukan kehendak dunia, maka kita sedang apa? Kita sedang mengkhianati Tuhan. Kita sedang memberontak kepada Allah kita. Jikalau kita lebih menempatkan dunia ini lebih tinggi daripada Tuhan, itulah yang membuat kita terpisah dengan Allah. Itu yang membuat kita bermusuhan dengan Allah. Kita sendiri yang membuat musuh dengan Allah. Ingat, Tuhan tidak pernah mencari musuhnya. Tuhan tidak pernah membuat rencana untuk dia bermusuhan dengan kita.
Tetapi kita sendiri yang membuat kehendak kita sendiri dengan setara dengan dunia. Yakobus menulis surat ini dengan tujuan agar ke-12 suku perantauan ini mereka tunduk kepada Allah. Yakobus menulis surat ini dengan tujuan agar mereka taat kepada Allah. Yakobus menulis surat ini dengan tujuan agar mereka patuh kepada Allah, patuh kepada perintahnya, taat kepada perintahnya, dan tunduk kepada firman. Jadi saudara yang berkati Tuhan, kita harus menyadari firman Tuhan berkata, kasih karunia Allah lebih besar daripada dunia ini. Dalam ayat yang ke-6, dalam ayat yang ke-6. Jadi kita harus wajib tunduk kepada Allah. Jadi saudara berkati Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya Bapak Ibu di rumah masing-masing, di sekeliling rumah masing-masing, di tempat dimanapun Anda berada, saya percaya saudara senang dan suka menanam pohon, ataupun pernah melihat pohon besar di mana di jalan atau dimanapun saudara melihat, ketika datang angin yang meniup, datang angin yang sangat kencang, ketika angin datang menerpa pohon itu, ketika angin kencang meniup pohon itu, kalau anginnya datang dari timur, maka arah cabang pohon akan jatuh dan merendahkan dirinya ke arah angin datang menghantam. Dan kalau angin datangnya dari barat, maka arah angin itu akan menghantam pohon, cabang daripada pohon itu akan jatuh merendahkan ke arah timur. Itu artinya bahwa menunjukkan bahwa ketaatan dan keserahan pada kekuatan yang lebih besar. Bayangkan, pohon aja merendahkan, dia tunduk dan taat kepada kekuatan yang lebih besar, sehingga dia dapat merendahkan diri. Begitu juga kita manusia yang mau tunduk kepada Allah, yang menunjukkan bahwa kekuatan dan kesediaan untuk mengikuti setiap petunjuknya dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, supaya kita hidup benar di dalam Kristus adalah dengan kita tunduk kepada Allah. Supaya kita bisa hidup layak dalam Kristus adalah kita taati perintah Tuhan. Supaya kita bisa hidup layak di dalam Tuhan adalah kita patuh kepada setiap petunjuk-petunjuk Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana caranya supaya kita hidup tunduk, hidup benar dalam Kristus adalah kita tunduk kepada Allah. Dan yang terakhir, yang kedua, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar di dalam Kristus. Mari kita semua baca ayat yang ke-8 sini berkata bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Stop. Di ayat yang ke-8 di sini berkata bahwa demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus menulis surat ini ketika dia melihat ke-12 suku. Mereka hidup dipenuhi dengan hawa nafsu yang sangat tinggi. Mereka bersahabat dengan dunia, sehingga mereka menimbulkan perselisihan di perantauan perasaan. Mereka bukan lagi mencari apa yang mereka ingin cari ketika mereka datang di suku, tetapi mereka hidup setara dengan dunia. Mereka bukan lagi hidup dengan tujuan awal mereka, hidup didasari dengan hawa nafsu yang tinggi, sehingga mereka menjadikan diri mereka sebagai musuh Allah. Saudara berkati Tuhan, kalau kita berbicara tentang mendekat, artinya di sini ada tindakan, gerakan kita untuk kita bisa mendekat lebih dekat, bergerak lebih dekat kepada sesuatu. Kita mendekati sesuatu yang ada di hadapan kita. Kita mendatangi apa yang ada di sekeliling kita, dan kita mendekatkan diri kepada sesuatu.
Saudara berkata Tuhan, kita sekarang ini yang sedang menjauh dari Tuhan, yang hatinya sudah memberontak, maka haruslah kita tersungkur di kaki Allah. Haruslah kita mendekat, lebih dekat dengan Allah. Haruslah kita mendatangi Allah. Dan haruslah kita mendekatkan diri kita kepada Allah, supaya persahabatan kita dengan Allah semakin dekat. Dan supaya keterikatan kita kepada dunia terputus dan hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara berkat itu, Yakobus sangat memperhatikan ke-12 suku ini. Yakobus sedang peduli kepada ke-12 suku ini di tanah perantauan. Jadi saudara berkata Tuhan, ada seorang pelaut atau orang yang sering turun ke laut atau pelaut. Ketika ada mereka turun ke laut, turun untuk suluh cari ikan. Ada yang pakai perahu atau ada yang pakai tombak, berjalan kaki di dalam laut. Ketika mereka mau pulang, mereka harus mencari arah, atau mereka harus mencari tanda di mana tempat mereka turun tadi dan di mana mereka harus naik kembali atau pulang kembali ke tempat mereka harus pulang. Nah, untuk mengetahui tempat di mana mereka harus pulang, maka harus ada penunjuk arah. Biasanya di pinggir pantai, di tempat turunnya perahu, di tempat turunnya orang untuk pergi bersembunyi, itu ada lampu warna hijau. Nah, di situ pelaut memperhatikan lampu untuk menunjukkan bahwa tempat untuk mereka naik, untuk mereka pulang. Di situ dia memperhatikan lampu warna hijau. Mereka melihat dan mereka berjalan dan mendekat arah yang mau mereka lihat, untuk mereka bisa sampai kepada tujuan pulang, sebagai tanda lokasi untuk mereka sampai. Jadi kalau kita demikian juga, yang berusaha untuk mendekat kepada Allah, untuk apa? Mendapatkan petunjuknya daripada Tuhan di dalam kehidupan kita yang penuh dengan berbagai pertentangan, perselisihan, permusuhan, bahkan dari berbagai pencobaan. Jadi Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, penerapan bagi kita adalah kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita yang sudah jauh dari Tuhan, kita harus berusaha untuk mendekat kepada Allah. Kita yang sudah bersahabat dengan dunia, kita harus berusaha untuk kita memutuskan diri kita, dan kita harus memutuskan untuk kita harus dekat kepada Allah. Kita harus bergerak lebih cepat lagi dengan Tuhan. Kita harus lebih dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup benar di dalam Kristus? Adalah tadi kita tunduk kepada Allah dan kita mendekat kepada Allah. Demikian kebenaran firman. Amin.